Jadi semua saya tidak ada kepentingan subjektif apapun. Cuma sejarah Indonesia itu menjadi tidak utuh. I see. Jadi Islam itu bukan masuk abad 13 tapi abad ke-7 ya? 7. Kalau di Masehi kan 668 itu kan abad 7. Ya, makam Islam di Banggai. I see. Sekarang lagi digali lagi makam di Amurang. Lebih tua lagi nisannya. Ini arkeolog ini macul-macul apa? Itu yang saya nggak ngerti. Kalau macul apapun ketemu apapun, ini India. Saya nggak mengerti bagaimana begitu gampang. Tiga 3.000 tahun yang lalu. Jadi sekitar abad 9 sebelum Masehi itu bangsa Maya. Dan peninggalannya banyak semua. Dan di Sumatera itu peninggalannya di daerah Anda banyak sekali. Dan arkeolog apa saja dibilang dari India nggak bisa dong, itu totem jelas Maya. Oh, I see. Ya itu saya lihat ada asal saja. Jadi harus bilang itu Maya, Pak. Kita mengenal circle of time juga dari Maya. I see. Padahal dalam sejarah kita nggak pernah disebutkan Maya, Inka, Nggak ada, Aztec Pak. itu. Semuanya India. Okay. Padahal India baru datang ke Indonesia 1873 Oke. di Sumatera Utara. 1873? Iya. 1873 masuk Sumatera di perkebunan teh. Lalu Gujarat begini. yang saudara Gujarat yang katanya menyebar Islam. Iya. Pak Refli ya kan izin. Apa mohon maaf ya. Iya. Kan sekarang kan begitu kalau ngomong izin. Kalau nggak izin mohon maaf. Siap. Siap. Oke. Bayang dengar begini Pak. Migrasi itu mesti ada modal hidup. Nggak bisa. Oke. Keadaan Gujarat pada waktu itu tidak memungkinkan untuk bepergian. I see. Kedatangan Islam menurut buku-buku Belanda, Iya. kan, dimulai dengan buku Hikayat Tanah Hindia yang diterbitkan pada tahun 1894 bareng dengan Pitung. Iya. Itu lebih banyak bercerita tentang agama-agama lain, nggak cerita tentang Islam. Iya. Berlanjut sampai sekarang. Bukti-bukti tentang Islam bahwa dia telah masuk abad ke-7. Pertama adalah jambia, senjata orang Imarat, Bahrain. Kemudian koin-koin di Lamuri yang sekarang ada di Museum Aceh. Itu bukti. Itu abad itu. Kemudian prasasti di Kebun Raja Bogor yang kata arkeolog itu palsu. Saya tanya palsunya apa? Anda tahu nggak ini huruf apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu bilang palsu? Itu aksara yang digunakan adalah Nabatein sebelum Hijaiyah. Itu dimulai dengan la, ilahu, tidak ada selain Allah. Itu masih ada prasastinya. Itu abad 7. Abad 7 persis ya sebelum 651. Jadi abad 7 itu masa Khalifah Rasyidin sudah masuk berarti? Sudah. I see. 651 persisnya. Iya. Karena apa saya pakai 651? Karena pada saat itu Sayyidina Utsman mengganti Nabatein dengan Hijaiyah. Oke. Jadi di dalam prasasti Kebun Raja Bogor itu masih ada unsur-unsur aksara Nabatein di selain Aramaik. Kemudian prasasti Tukmas juga abad 7 Semarang Selatan. Apa dia bilang? Apakah kamu mengira berserah diri itu mudah? Itu laksana membuat pipa dari pasir. Itu kan ajaran Islam berserah diri. Intinya tidak semudah istilah mengucapkannya. Berserah diri itu tidak gampang, intinya begitu. Kemudian Anda bicara pergi ke pemakaman Majapahit, tadi kita bicara Troloyo. Sebelum Majapahit itu abad ke-7 udah Islam. Islam sudah ada makam Troloyo. Makam Troloyo juga banyak nisan-nisan yang dalam aksara Nabatein. Jadi siapa khalifah yang menyebarkan Islam ke? Yang menyebarkan Islam itu kemari adalah para pedagang. Saya katanya Sayyidina Ali pernah ke. Iya, kalau katanya kita nggak susah Pak ya. Susah ya. Susah. Iya. Juga dibilang Nabi Allah Muhammad SAW pernah ke sini kan
Kita bicara sejarah. Tapi abad 7 masuknya Islam. Abad sini abad 7 itu Berarti tidak tahun melakukan 600 berapa? 600-an berapa? 651. 651. Kalau kita lihat prasasti kebun Raja Bogor. Oke. Dan penyebar Islam itu kalau ada rombongan migran atau pedagang itu dia mesti membawa ahli agama. Ya. Dan dengan bahasa apa? Itu penting bahasa. Masa pakai bahasa isyarat? Enggak. Mereka itu pasti berangkat dari Madagaskar. Itu udah ada Melayu dikit. I see. Lalu dia singgah Maladewa, udah ada Melayu banyakan dikit. Lalu dia singgah Malabar, itu kosakata Melayu dan kosakata Malbari itu 400 sama. Anda saja dia jadi turis, how to say, ya kan? How much? Itu cuma 20, Pak. Anda sudah berani ke negeri orang. I see. Ini berapa? 400. Baru dia pergi ke Teluk Benggala, baru masuk Indonesia. Nah, itu bahasanya. Kan pertanyaan saya sekarang, kok Cheng Ho penyebar Islam 1401 pakai bahasa apa? Cheng Ho adalah admiral yang mencari kapal-kapal Tiongkok yang dihajar sama bajak laut. Bahasanya tanya apa? Yusril. Oh iya, dia memerankan Cheng Ho ya. Itu Pak. Jadi semua saya tidak ada kepentingan subjektif apapun. Cuma sejarah Indonesia itu menjadi tidak utuh. I see. Jadi Islam itu bukan masuk abad 13 tapi abad ke-7 ya? 7. Ada pembuktiannya bisa. I see. Satu lagi jadi adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Yes. Siapa? Sayyidina apa? Ali. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Sudah Utsman. Jadi ada makam di Banggai, Sulawesi. 668 tahunnya. Yeah. Kalau di Masehi kan 668 itu kan abad 7. Yeah, makam Islam di Banggai. I see. Sekarang lagi digali lagi makam di Amurang. Lebih tua lagi nisannya. Ini arkeolog ini macul-macul apa? Itu yang saya nggak ngerti. Kalau macul apapun, ketemu apapun, ini India. Saya nggak mengerti. Bagaimana begitu gampang? Iya kan? Tidak pernah Arab ya kan? Nggak ada. Ya kan saya tanya media prasasti Kampar itu, yang di Sungai Kampar itu aksara apa? Nggak tahu, saya belum lihat. Anda guru besar loh, Universitas Indonesia belum lihat prasasti Kampar. Itu adalah aksara Babylon. Iya. Raja Babilonia dong berarti. Iya. Nebukadnezar. Iya, sebangsa Hammurabi. Hammurabi lebih tua lagi. Iya. Yang kemarin kan dia masih bertahan. Jadi kalau patung-patung yang besar-besar kayak yang disebut patung Purnawarman, ya itu patung-patung dari Babylon. Jadi hubungan kita Pak Refli Harun, peradaban-peradaban besar itu masuk Indonesia, Babylon, Egypt, Greek. Di Jambi ada tempat namanya Yunan. Anda adalah orang hukum. Di sini berlaku hukum Laut Melayu. Kalau ada persengketaan di labuhan, di zona ekonomi, itu hukum Laut Melayu yang dipakai. Siapa pemutus? Adalah ahli-ahli hukum dari Greek untuk mendapatkan legitimasi internasional. Karena sengketa itu antar bangsa. Tahun berapa itu? Abad 15-14. Abad 15-14. Greek udah kemari. Siapa yang namakan Pulau Sumatera, Pulau Anda Sumatera? Anda kan summa cum laude. Tanah yang mulia. Siapa yang namakan Silebus? Silebus kan selebriti. Orang-orang Greek. Jadi peradaban besar dunia di sini semuanya tinggal kemari. Kalau umpama bangsa kita pada waktu itu dungu, nggak mau dia singgah. Jadi dia kumpul di Iskandaria atau di Venesia, tempat dia kongko-kongko. Mau kemana? Indonesia. Jangan, orangnya tolol-tolol. Kan pasti dibilang begitu. Ya kan? Karena orang kita itu waktu potensialnya pintar, terbukti dari lukisan dinding gua, orang pada kemari jadi bisa bercakap lah. Saya nggak tahu ya, saya nggak menilai sekarang ya, tapi saya menilai dulu. Dulu tidak dungu ya? Ya kan. Sekarang saya nggak berani nilai karena saya nggak mendalami. Sekarang banyaknya dungu gara-gara Rocky Gerung selalu bilang dungu. Nggak, saya nggak mendalami. Saya lebih mendalami masa lalu. Jadi saya katakan masa lalu kita
kita memiliki generasi awal yang excellent. Kalau nggak excellent tidak mungkin yang bikin nggak excellent ini apa? Belanda. Pas Iya, Belanda itu apa bawa peradaban kemarin kan nggak ada sisanya. Kalau siapa namanya kawan kita Perancis, yes, dia bikin apa namanya opera di Jalan Mangga Besar yang diruntuhkan oleh Belanda. Namanya opera itu Thalia opera. Gitu. Kalau Belanda saya nggak tahu dia bawa peradaban apa kemari. Wah, luar biasa Babe ya. Makanya Babe ini belajar sejarah otodidak nih Be. Kan tadi kan public administration namanya. Saya begini Pak Harun, Refli Harun. Saya itu masuk DPR 77, langsung disuruh jadi wakil ketua komisi APBN tahun 77 itu. Mitra saya adalah Wijoyo Nitisastro. Itu disebut mafia Berkeley. Sekarang mafianya pakai Berkeley nggak ya? Adanya mafia tanah. Jadi kemudian mereka kecapean. Pak Ali Wardana sendiri bilang sama saya, kami capek menghadapi saudara. Tahu-tahu setahun saja saya wakil ketua komisi APBN, dipindah ke komisi ilmu pengetahuan. Antara lain mitra saya Pak Habibie, 4 tahun pimpinan, 5 tahun berikutnya saya bukan pimpinan anggota biasa, tapi nggak boleh pindah, tetap di komisi pengetahuan. Disitulah saya menggunakan waktu untuk mendalami macam-macam. Begitu Pak. Luar biasa. B, ini terakhir B ya. Sebenarnya minat Babe ini sekarang ini apa? Dua-duanya politik juga, kebudayaan dan sejarah juga. Tiga-tiganya. Tiga ya, politik. Iya, karena begini Pak Harun ya. Anda mau bicara politik tidak bisa induktif. I see. Kecebong bagaimana, ya kan? Bekas PKI bagaimana, nggak bisa. Anda harus deduktif. Nggak bisa. Kalau saya punya keyakinan itu. Deduktif itu mulai dari yang luar dulu. Dari yang gede dulu. Gede dulu kita bicara. Kecil. Yes. Kalau induktif kan dari kecil-kecil ke gede. Sekarang faktor yang paling aktual sekarang adalah Laut Cina Selatan. Tapi kan pemimpin kita nggak ada yang nyebut Laut Cina Selatan, nggak ada. Tidak ada seorang pun. Padahal itu penting untuk menghitung menghitung hari-hari mereka juga. Karena bagaimanapun posisi Indonesia tidak jelas dalam Laut Cina Selatan. Ya kan? Nah kita lihat sekarang perang sudah dimulai apa belum? Menurut saya sudah. Iya kan? Kita berpikir dari terlalu klasik. Memang di sana ada kapal induk, ada peluru kendali macam-macam. Sekarang di era sekarang itu perlengkapan perang, tapi tidak harus menggunakan itu. Itu meden-medennya aja. Belum tentu juga. Cywar. Iya, cywar bisa, tapi juga bisa dipakai. Kemudiannya bisa. Tapi kalau bisa, sekarang Cina udah hancur. Banjir siang malam. Gelap, 20 provinsi dari 31 provinsi gelap. Perusahaan-perusahaan besar udah ambruk. Diapain tuh Cina? Itu pertanyaannya. Emang begitu deh Cina sekarang udah collapse. Lihat aja pemberitaan. Sudah berat keadaan Cina. Dan kita kan kalau saya ingat Ibu Mary Pangostu kan ya, kita kan kagum sama Cina ya. Saya ingat waktu zaman beliau menteri di zaman Pak SBY kan. Itu sekarang apa? Nggak ada orang yang mengagumi Cina sekarang kita ngomong. Kan begitu. Tapi kita kerja sama Cina melulu nih, Be. Iya, tapi kan itu masa lalu sudah. Sekarang kan udah pada rubuh, kereta api lanjut. Itu tambang-tambang nikel tuh Cina semua. Iya, itu sama. Ya sekarang ya mungkin hari-hari ini ya, tapi itu sebentar lagi nggak yakin saya. Karena, jadi kata Rizal Ramli nanti ibu kota baru dikuasai Beijing orang Cina nggak ada. Itu cerita tidak ada ya kan. Rizal Ramli dia bicara tentang ibu kota baru, tapi juga dia bicara tentang perumahan Wali ini ya berarti. Iya. Wali ini di sini. Iya, yang di sini. Iya, oke lah. Jakarta Bandung. Saya nggak bisa menangkap apa itu pembicaraan dia, arusnya, arahnya nggak nangkep. Jadi ini intinya Pak SBY sudah mengatakan kita akan menghadapi skenario buruk.
Kita jangan anggap biasa omongan Pak SBY. Dia nggak punya kepentingan. Secara pribadi. Iya. Dia seorang presiden dan dia pernah memimpin TNI sebagai kepala staf atau apalah. Terakhir Kastor dia, kepala staf teritorial. Nah kan itu kan nggak bisa kita anggap apa. Skenario gelap itu apa? Skenario gelap itu adalah proses perang yang terjadi di Laut Cina Selatan. Yang sekarang tanpa peluru perang itu masing. Pakai apa kita nggak tahu. Karena kita nggak diajak berunding, jadi kita nggak tahu dia hajar Cina pakai apa. Iya. Tetapi konsep kendali cuaca itu sudah dimiliki oleh masyarakat tradisional, Pak. Ya kan? Masyarakat tradisional udah tahu cara manggil hujan. Hujannya datang atau nggak datang soal lain. Tapi konsep bahwa bisa ada kendali cuaca. Apa sekarang dengan teknologi yang canggih nggak bisa? Masa gelap sampai kayak gitu, mulai dari Shanghai gelap loh, Pak. I see. Dan kalau banjir itu airnya luar biasa. Dan itu dikendalikan, dikerjain. Jadi bukan alamiah. Lah kan saya menyaksikan angin berbalik waktu polisi lempar gas air mata mulai dari Tugu Kuda. Polisinya larikan karena diudak gas air mata. Iya. Ditimpuk ke arah pendemo. Tiba-tiba tuh angin berbalik. Oke. Kejadian berikutnya terjadi di Cempaka Putih Timur di pengadilan. Iya. Ya kan? Terjadi juga kan? Itu apa? Itu by design ya. Menurut saya. Bukan alamiah. Ya? Bukan. Anginnya alamiah. Ya, tapi arahnya bisa dimainkan. Bisa dimainkan. Okay. Nah, jadi kita harus hati-hati deh ya. Jangan harus pikir ya, Pak. Hujannya alamiah tapi arahnya bisa dimainkan. Yes. Bisa ya, didorong. Betul. Nah, itu juga kalau secara Islami ya, waktu zaman saya masih kampanye P3, banyak orang-orang yang ahli menggeser hujannya nggak bisa di stop, digeser agar tidak ke lapangan P3. Ke lapangan lain. Itu waktu. Jadi begini Pak, intinya kalau ini bagian akhir saya ingin mengatakan bahwa power itu pada gilirannya dia adalah makhluk seperti energi. I see. Dia harus berada di tempat, di ruang, the space atau Sriwijaya itu artinya the space. Iya. Di ruang yang comfortable. Kalau tidak, itu power keluar sendiri dan mencari ruang baru. Oke. Jadi dia nggak bisa bertahan. Power tidak dapat. Power itu energi berarti. Power adalah energi. Iya. Itu dari Tuhan. Iya, harus ada space-nya. Harus dia ditempatkan dalam space. Iya. The space. Iya. Space itu adalah tidak ada kedaton, tidak ada batasnya. Iya. Itu space. Iya. Nah, apabila space itu kotor, akibat dari energi negatif, dari yang terbit karena reaksi dari power, reaksi dari power, maka power itu akan pergi. Oke. Dan dia akan mencari space yang baru. Space yang baru. Oke. Jadi itu juga bisa kita lihat dari segi itu, dari segi kosmis dan fisika. I see. Begitu, itu keyakinan saya. Babe ini SD-nya di mana, Be? SD saya di Taman Sari 2. Taman Sari 2 tahun? Tahun 48. 48 sampai tahun? 55. 55. Karena itu waktu zaman begitu ya. Saya ini SD saya pernah merayakan ulang tahun Yuliana. Tahun 49. Iya. Karena saya nggak tahu, orang tua juga nggak tahu yang nyekolahkan ke situ. Itu adalah wilayah Belanda. Karena batasnya nggak belah duren. Waktu Jakarta diduduki, kita bingung batasnya nggak belah duren. Tahu-tahu kok merayakan ulang tahun Juliana. Iya. Itu tahun 48. 49. 49. Ya, setelah itu kan perjanjian KMB ya. Iya. Oke. SD, SMP? SMP 2. Di Jalan Budi Tomo. Tahun berapa ya? Tahun 55, 59 atau 58 saya lupa. 59 ya. SMA? SMA 1 Budi Utomo. Tahun? SMA 1 tahun Budi Utomo tuh 5962. 5962.
5962. Iya. Babe pernah naik kelas nggak? Nggak naik kelas? Ada. Pas SD? Pas SD ya ada. Berapa kali? Sekali. Kalau 2 kali dikeluarin kita. Karena itu waktu peralihan. Pak. Oh, dari kelas berapa sampai ke kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 3 ke 4 itu peralihan. Oke. Guru-guru yang diangkat oleh Nika Iya. harus pergi. Oh, Ya kita korban. Kalau di UI setahun 70-an. Enggak, di UI saya kan masuk baru tahun 63, 62 saya ke Unpad dulu. Oke. Saya kuliah publisistik. Di Unpad. Tapi saya lihat kok ilmunya ini nggak perlu saya kuliah kalau ilmu cuman begini. Oke. Makanya masuk di public administration. Belakangan itu. Iya. Namanya Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Oke. Nanti ada public ed gitu. Oke. Jadi Makanya kita Rasulullah 4 semester belajar hukum. Oke. Jadi 4 semester belajar hukum. Iya, Profesor Hazairin di Unhok. Itu guru besar zaman Belanda semua. I see. Be, ada lagi Be yang mau Babe sampaikan yang mungkin saya lupa? Enggak, itu aja. Cukup, ya? Ya kan. Kita sabar-sabarlah sedikit. Apa yang diucapkan oleh Bapak SBY Iya. akan ada skenario buruk itu Bapak SBY pendapatnya saya kira serius. Oke, jadi kita harus ada persiapan juga Be ya. Iya dong. Luar biasa. Be, last word, last statement kalau ada. Kalau ada kalau ada Rasulullah saya kira kita harus tetap optimis dan selain itu bekerja keras untuk meningkatkan peradaban kita. Dalam rangka meningkatkan peradaban kita harus ada dekonstruksi sejarah. Oke. Karena sejarah menjiwai bangsa. Itu. Dekonstruksi sejarah perlu dilakukan karena banyak sejarah yang ditulis salah gitu ya. Salah, Pak, salah. Oke. Terima kasih Be. Mengendalikan. Luar biasa Babe ini. Oh, ini kan bunyi sendiri. Ya, sobat era sekalian. Itu tadi sama Babe Ridwan Saidi ya. Kita ngomong mulai dari politik tahun 50-an, zaman demokrasi liberal, sampai kita ngomong mengenai sejarah yang kesana kemari. Oh, pokoknya luas sekali. Dan yang paling penting sejarah mesti ditulis ulang lagi karena banyak yang keliru ternyata. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Ya Be, masih Be. Oke, yuk. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.